Mari kita mengakui iman kita, Tuhan adalah Kristus, Anak Allah yang hidup. Tolong kasih salam kepada teman-teman saudara. Mari kita memiliki hati yang mengasihi orang tidak percaya. Firman hari ini adalah ekspektasi Tuhan, yaitu Roma 9 ayat 1-5. Ada satu TV program yang saya sangat suka. Apakah tahu itu apa? Itu namanya Dunia Binatang. Saya sangat suka acara TV ini. Saya sampai pernah beli DVD acara TV show ini dan nonton berjam-jam. Dan saya bisa melihat begitu banyak ciptaan Tuhan yang indah dan membuat saya sangat terkagum. Dan sangat indah dan membuat saya sangat kaget melihatnya. Khususnya dunia binatang itu sangat menyenangkan. Dan ada satu episode yang saya masih ingat, yaitu satu hari ada binatang yang sangat besar yang mau menyerang binatang yang ibunya untuk memakan anaknya. Dan binatang yang ibunya ini, dia menyerang kembali kepada binatang yang besar itu supaya anaknya tidak dimakan. Ibunya ini terus diserang oleh binatang yang sangat besar, tetapi dia terus kabur, tetapi terus menyerang supaya anaknya tidak dimakan. Dan saya melihat binatang yang sebagai ibu ini, dia berusaha setengah mati untuk melindungi anaknya. Dan walaupun tubuhnya masih kecil, tetapi dia terus menyerang binatang yang sangat besar itu. Sehingga binatang yang besar ini tidak jadi makan anaknya dan pergi. Dan ada satu episode juga yang saya melihat ada ular yang sangat besar untuk memakan bayinya, untuk memakan binatang bayinya. Dan dia mau mencoba untuk memakan burung yang masih kecil itu, tetapi ibunya terus berusaha supaya melindungi anaknya, padahal itu ular yang sangat besar. Dan saya melihat burung yang sebagai ibu ini, dia terus menyerang ularnya. Mereka terus menyerang-nyerang. Dan pada akhirnya ular itu pulang karena terus diserang oleh ibunya. Mengapa saya menceritakan hal ini? Binatang sendiri dia berusaha sekali untuk melindungi anaknya. Apalagi Tuhan yang telah yang menjadikan kita sebagai anaknya, Tuhan yang akan menjamin seluruh kehidupan kita. Begitu banyak hal-hal yang mau menyerang kita, seperti binatang besar yang menyerang anaknya. Begitu banyak hal-hal yang ada di dunia ini yang menyerang kita supaya kita tidak bisa beribadah dan juga tidak bisa berdoa. Memang kita akan pergi ke surga, tetapi kita tidak bisa melihat bukti-buktinya sekarang. Walaupun kita langsung beribadah saat itu, tetapi kita tidak bisa melihat masalah kita diselesaikan. Tetapi banyak masalah yang membuat kita putus asa. Karena kita capek dengan sekolah dan juga tempat pekerjaan kita, sehingga kita capek untuk beribadah. Banyak hal yang membuat kita kesel dan bersedih sampai kita putus pacaran dan juga dimarahi sama orang tuanya dan membuat kita malas beribadah. Jadi begitu banyak dosa di dunia ini yang membuat kita tidak bisa beribadah seperti binatang buas yang menyerang binatang anaknya.
Tetapi kita harus ingat bahwa Tuhan selalu melindungi kita. Kita harus percaya akan kenyataan itu. Karena Tuhan yang akan menjadi jaminan kita dan melindungi kita. Selama 3 minggu kemarin, kita terus menegaskan hal ini dalam Roma pasal 8. Bahwa kita akan menang dengan secara santai. Di sini saudara harus memegang 5 keyakinan dalam Roma pasal 8. Karena di sini semua dasar yang saudara perlu itu ada. Yaitu keyakinan akan keselamatan dan akan jawaban doa dan juga akan pimpinan Roh Kudus. Dan termasuk pengampunan dosa dan kemenangan. Untuk memiliki keyakinan ini, saudara harus fokus untuk Roma pasal 8. Siapa yang bisa sukses di dunia ini? Orang yang memiliki keyakinan. Aku bisa melakukannya dan aku dapat melakukannya dan aku dapat menangkan. Aku akan menaklukkan dunia ini. Memiliki keyakinan yang seperti inilah bisa berhasil. Jadi orang-orang yang memiliki keyakinan itu pasti berbeda. Dari mukanya aja kelihatan dan cara mereka ngomong dan jalan pun berbeda dengan orang lain. Walaupun orang mendapatkan operasi plastik untuk kelihatan penampilan yang berbeda, tetapi mereka tidak memiliki keyakinan, tetap aja mereka kelihatan tidak bakal sukses. Apakah saudara tahu orang-orang mempekerjakan karyawan baru seperti apa? Karyawan yang sangat kelihatan optimistik dan juga karyawan yang memiliki keyakinan atas hal-hal yang dia akan kerjakan. Dan kehidupan beriman pun sama. Apakah saudara tahu apa yang diinginkan oleh Tuhan? Kita harus memiliki keyakinan atas pekerjaan Tuhan. Karena semuanya akan terjadi sesuai dengan iman kita. Jadi kita tinggal percaya. Kita harus percaya untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan di sini Rasul Paulus menjelaskan bahwa kita harus memiliki keyakinan atas pekerjaan Tuhan. Dan kalau kita melihat ada proklamasi dari Rasul Paulus atas berkat bagi anak-anak Tuhan di awal buku Roma. Jadi anak-anak Tuhan yang memiliki keyakinan yang seperti ini harus hidup dengan apa? Itu yang ditegaskan oleh Rasul Paulus. Di sini ada alasan mengapa Tuhan memberi kita keyakinan. Jadi Tuhan memiliki ekspektasi terhadap kita. Kalau kita melihat pasal 9 Roma, di sana kita bisa melihat keinginan Rasul Paulus terhadap keselamatan jiwa-jiwa yang lain, dan dia mengatakan ini adalah ekspektasi Tuhan. Oleh karena itu kita harus berkomunikasi dengan Tuhan. Saya memberkati saudara sekalian supaya saudara bisa mendengarkan firman ini dan bisa memiliki keinginan yang pernah dimiliki oleh Rasul Paulus. Yang pertama adalah penderitaan Paulus yang tidak pernah berhenti. Roma 9 ayat 1-2. Setelah Rasul Paulus bertemu dengan Yesus Kristus di Damsyik, kehidupan dia berubah 180 derajat. Dulunya dia menganiaya orang-orang yang percaya. Tetapi setelah dia bertemu dengan Yesus Kristus, dia langsung berubah menjadi seorang penginjil.
Dia dulunya orang yang menganiaya orang-orang yang percaya, tetapi sekarang dia yang menyuruh orang-orang percaya kepada Yesus. Jadi Rasul Paulus menerima misi yang khusus dari Tuhan. Yaitu dia berkata bahwa dia dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi rasul untuk orang-orang yang tidak bersunat, yaitu orang-orang asing. Dan Kisah Para Rasul 20 ayat 24 berkata bahwa dia tidak menghiraukan nyawanya sedikit pun, asal saja dia mendapatkan jiwa-jiwa baru. Dan dengan hati yang satu hati, segenap hati dan kontinuasi, dia memiliki keinginan untuk menyatakan Injil Tuhan. Dan dia mengakui bahwa dia memiliki penderitaan yang tidak pernah berhenti di dalam hatinya. Pasti setiap orang memiliki penderitaan. Mungkin sakit, atau masalah dalam hubungan manusia, dan juga masalah yang lain. Bisa aja itu masalah uang. Pasti setiap orang memiliki penderitaan masing-masing. Begitu banyak penderitaan yang berbeda-beda, tetapi kalau kita melihat itu semua penderitaan yang bersifat pendahuluan, yaitu itu bersifat duniawi, itu hanya sementara. Tetapi apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, yaitu penderitaan yang bukan jasmani tetapi rohani. Kalau kita melihat kekhawatiran orang lain, itu semuanya bersifat duniawi dan sementara dan juga jasmani. Tetapi penderitaan yang dimiliki oleh Rasul Paulus ini bersifat jasmani, bersifat rohani. Roma 9 ayat 3 berkata bahwa penderitaan dia adalah terhadap rakyat Israel yang belum percaya kepada Tuhan. Rasul Paulus adalah orang Yahudi yang telah diselamatkan oleh Tuhan, dan dulunya dia sangat menderita, tetapi setelah dia percaya kepada Yesus, dia langsung diselamatkan. Dan dia sangat terharu atas keselamatan yang dia miliki. Karena dia memiliki hidup, tetapi orang yang tidak percaya, dia tidak memiliki hidup. Orang yang percaya kepada Tuhan, dia akan diberikan kekal. Jadi kita bisa hidup selama-lamanya. Kalau sekali kita hidup, sekali kita mati, bukanlah semuanya berakhir. Karena kita akan hidup selama-lamanya. Kalau binatang sekali mati, mereka akan selesai. Tetapi kalau manusia, mereka akan hidup selama-lamanya. Karena kita adalah makhluk rohani, jadi roh kita akan hidup selama-lamanya. Kita akan hidup selama-lamanya. Kalau kita melihat orang Korea yang mungkin mereka beberapanya masih hidup di dunia ini dengan kebebasan, tetapi ada pun yang berdosa dan mereka hidup di dalam penjara. Seperti itu, setelah kita mati, orang-orang yang percaya akan pergi ke surga, orang yang tidak percaya sebagai hukumannya mereka akan pergi ke neraka. Kalau orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, mereka akan hidup selama-lamanya di surga. Rasul Paulus sangat terharu melihat orang-orang asing yang dulunya menyembah berhala, tetapi sejak percaya kepada Tuhan Yesus, mereka langsung kembali beribadah. Tetapi orang-orang sebangsa dia, yaitu orang-orang Yahudi sendiri, tidak percaya kepada Tuhan. Jadi itu yang membuat Rasul Paulus sangat sakit hati. Dan orang-orang Yahudi sendiri, mereka menganiaya orang-orang percaya.
Dan oleh karena itu Rasul Paulus berkata bahwa dia sangat ingin sebangsa mereka diselamatkan oleh Tuhan. Dan dia berkata bahwa dia bisa menyerahkan segalanya jika itu yang dapat menyelamatkan orang-orang sebangsa dia. Dan di sana Roma berkata bahwa dia sangat bahwa dia sangat berduka cita dan selalu bersedih hati karena orang-orang yang Yahudi yaitu sebangsa dia belum diselamatkan. Karena orang-orang Yahudi sendiri mereka membuat satu organisasi rahasia untuk menganiaya orang-orang percaya. Ada orang yang berkata bahwa Israel mungkin membuang Paulus, tapi Paulus tidak pernah membuang Israel. Orang-orang sebangsa Paulus menganiaya Paulus, tapi Paulus tidak pernah menganiaya orang-orang Yahudi. Tetapi Rasul Paulus selalu berdoa untuk sebangsa mereka supaya mereka diselamatkan. Saya percaya pasti banyak jemaat saya yang bersifat seperti Paulus, yaitu lahir di keluarga yang tidak percaya dan akhirnya percaya Yesus, dan mereka dianiaya oleh keluarganya karena percaya Yesus. Dan semua masalah keluarga, masalah suami istri, dan masalah anak-anak, dan juga masalah semuanya ada di dalam Alkitab. Jadi semua masalah dan juga dosa yang membawa masalah dunia itu sudah diceritakan dalam Alkitab. Karena Alkitab berkata bahwa orang-orang dunia, Alkitab berkata bahwa orang-orang dunia tidak bakal mendapatkan jawaban atas masalahnya mereka jika mereka tidak diselamatkan. Mengapa kita harus hidup? Mengapa kita harus berusaha? Dan mengapa kita harus belajar? Itu semua alasan dan semua jawaban itu ada di dalam Alkitab. Dan orang-orang telah mendapatkan jawaban ini melalui ibadah dan juga melalui Alkitab. Dan orang-orang yang percaya Tuhan Yesus sendiri di dalam keluarga yang tidak percaya, mereka pasti sudah memiliki jawaban, tetapi susah untuk memberi jawabannya kepada keluarga yang lain. Banyak jemaat yang seperti itu dalam gereja saya. Mereka sendiri sudah diselamatkan dan berubah, tetapi orang tuanya belum percaya. Karena dia sendiri yang diselamatkan, jadi anggota keluarga yang lainnya akan pergi ke neraka. Jadi bagaimana? Jadi pasti juga saudara kepikiran, saudara sendiri percaya Yesus, tapi teman-teman saudara tidak percaya Yesus. Jadi sayang sekali pada saat melihat teman-temannya yang tidak akan pergi ke sorga bersama-sama. Dan di sini alasan mengapa ada gereja. Jadi gereja itu akan memberi jalan untuk bertemu dengan Tuhan. Jadi kita bisa menjadi suatu jembatan untuk berkomunikasi dengan suami, istri, atau teman-teman yang belum percaya. Karena kita memiliki banyak penginjil dan juga jemaat yang bisa menginjil mereka sebagai orang yang setara dengan mereka. Dulunya istri saya dia tidak percaya.
Dan setelah saya nikah, saya baru tahu ternyata istri saya tidak percaya. Ternyata bapaknya istri saya itu keluarganya terus turun-menurun untuk melakukan menyembah berhala. Dan saya sangat kasihan melihat istri saya yang menderita. Dan akhirnya kita memegang perjanjian bersama-sama dan menginjil istri saya. Dan istri saya memegang perjanjian itu dan berdoa. Dan saya telepon kepada teman yang satu Seoul. Saya datangnya dari Busan, tetapi istri saya dari Seoul. Dan saya memanggil teman saya yang dari Seoul juga. Dan saya meminta, dan saya meminta teman saya untuk menginjil bapaknya istri saya, karena bapak istri saya tuh datangnya dari Seoul juga, dan dia itu turun-menurun melakukan menyembah berhala. Jadi dia tidak mau mendengarkan kata saya karena saya orang daerah, dan juga saya adalah dan saya juga adalah suaminya anaknya. Dan teman saya ini dia sangat pandai berbicara. Dan akhirnya teman saya janji untuk bertemu dengan bapaknya istri saya. Dan akhirnya teman saya menginjil, dan akhirnya bapaknya istri saya menerima Yesus. Itu adalah mujizat yang sangat besar, yang lebih besar daripada pembelaan Laut Merah. Dan teman saya berkata, mulai sekarang tidak boleh menyembah berhala lagi. Dan setelah itu, bapaknya istri saya tidak lagi menyembah berhala. Dan sejak saat itu semua keluarga istri saya percaya Yesus, dan akhirnya mereka telah dipanggil oleh Tuhan dengan damai. Jadi di gereja itu selalu tersedia orang-orang yang setara dengan keluarga dan juga teman dan orang-orang yang saudara kenal. Dan kita itu akan menjadi jembatan untuk mengajak mereka ke gereja. Ada pernah satu penatua yang telah menginjil 12 orang, dan 12-12-nya langsung datang ke gereja. Dulu ada satu pemain biola yang pernah masuk TV. Dan biasanya datang ke gereja kami untuk acara Natal. Dan pada kali ini pun dia akan datang. Dan pada tahun ini pun dia akan datang. Jadi saudara bisa menjadikan ini sebagai alasan untuk mengajak teman-teman saudara dan juga orang-orang yang saudara kenal. Dan bilangnya, itu katanya pemain biolanya sangat hebat. Jadi kita ayo dengar bareng-bareng. Ayo kita dengar musik biola bareng-bareng. Jadi kita ajaknya dari sebagai teman. Jadi tidak boleh memaksa. Dan orang-orang dunia mereka memiliki gengsi yang sangat tinggi. Jadi kita tidak boleh merusak gengsinya mereka. Jadi kita harus mendasarkan keinginan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa seperti Paulus. Saya memberkati saudara sekalian supaya teman-teman saudara dan keluarga saudara bisa menikmati Injil bersama-sama. Yang kedua adalah alasan mengapa Tuhan memberkati kita terlebih dahulu.
그들에게는 양자됨과 영광과 언약들과 율법을 세우신 것과 예배와 약속들이 있고 조상들도 그들의 것이요 육신으로 하면 그리스도가 그들에게서 나셨으니 이는 만물에 계셔서 세세에 찬양을 받으실 하나님이시니라. 아멘. Roma 9 ayat 4-5. 사도 바울은 이스라엘 백성들이 하나님부터 최고의 축복을 먼저 받은 사람들이라고 강조합니다. Rasul Paulus menegaskan bahwa orang-orang Israel adalah orang-orang yang terlebih dahulu diberkati oleh Tuhan. Jadi mereka itu adalah orang-orang Israel. Itu maksudnya apa? Mereka adalah rakyat yang dipilih oleh Tuhan. Bukan hanya itu, tetapi mereka diberkati macam-macam. Jadi di sini jadi pada saat Tuhan memilih muridnya, memilih orang-orang diberkati, Tuhan memilih Abraham. Dan sejak saat itu, maka dari itu semua keturunan Abraham mereka adalah orang-orang yang sangat diberkati secara khusus. Dan dan Israel, orang-orang Israel adalah mereka cucunya Abraham, yaitu sebagai nenek moyang iman kita. But then after he truly earnestly prayed, God gave him a new name, Israel, and that is the name of their people. Jadi orang-orang Israel itu terpilih oleh Tuhan. Chosen nation, chosen people is Israel. Jadi mereka diberkati seperti apa? Mereka diangkat sebagai anaknya. Apa ciri-ciri anak angkat? Itu mereka tidak memilih diri sebagai diangkat, tetapi Tuhan yang memilih mereka. Jadi Tuhan sendiri yang campur tangan. Jadi orang-orang Israel mereka dipilih sendiri oleh Tuhan. Jadi orang-orang Korea dan orang-orang yang lain mereka tidak bisa diselamatkan waktu itu, tetapi hanya orang-orang Israel yang diselamatkan. Dan setelah Abraham, mereka melihat begitu banyak mujizat. Saudara melihat banyak film-film agama yang seperti pemisahan Laut Merah, dan juga banyak cerita Alkitabiah yang mujizat-mujizat. Itu semuanya terjadi bagi orang-orang Israel. Dan Tuhan menggenapi semua perjanjiannya di depan mereka. Oleh karena itu mereka dikasih hak khusus bagaimana caranya beribadah. Dan hanya orang-orang Israel yang beribadah kepada Tuhan di dalam dunia ini. Kalau orang-orang yang bangsa lain, mereka tidak tahu apa itu ibadah. Tetapi hanya rakyat Israel yang memiliki hak untuk beribadah. Jadi sekarang coba saudara pikir apa keuntungan dari hak saudara, yaitu bisa beribadah di tempat ini. Ini bukan berkat yang biasa, ini tidak bisa dilakukan oleh binatang. Kalau binatang dia tidak bisa duduk seperti kita. Dan dia tidak mengerti apa itu ibadah. Hanya manusia yang bisa melakukannya. Dan itu pun manusia yang terpilih oleh Tuhan. Jadi saya berharap saudara menyadari hal tersebut. Kalau saudara bisa beribadah di tempat ini bukan berkat yang biasa. Ini adalah hak khusus yang saudara miliki. Oleh karena itu kita beribadah di tempat ini adalah sudah berkat. Dan Tuhan membukakan banyak pintu-pintu kepada rakyat Israel dan juga anak-anak Tuhannya.
untuk meningkatkan berkatnya. Dan melalui rakyat Israel, Yesus datang ke dunia ini. 인류를 구원하는 메시아예요. Siapa itu Yesus? Yaitu Mesias yang telah menyelamatkan dunia. Yaitu Yesus adalah Kristus. 예수님이 온 게 이스라엘 백성에 왔단 말이에요. Oleh karena itu, Yesus datangnya melalui rakyat Israel. 이스라엘은 특별한 민족이에요. Oleh karena itu, rakyat Israel adalah bangsa yang sangat spesial. 그래서 그렇지요. 저 이스라엘이 저렇게 조상적 내려오던 성경을 가지고 있었기 때문에 지금도 전 세계 경제를 이스라엘이 다 잡고 있어요. Oleh karena itu, rakyat-rakyat Israel, yaitu seperti orang-orang Yahudi, mereka bisa memegang banyak bisa dominasi di perekonomian dunia dan lain-lain karena mereka sangat pintar. And there's so many formerly powerful 400만도 안 되는 countries. 이스라엘 못 건드려요. Dan rakyat Israel itu tidak bisa dibandingin oleh rakyat-rakyat yang lain. 그걸 못 건드린다니까요. Karena mereka adalah sudah terpilih oleh Tuhan. 못 건드릴 정도가 아니라 엄청 강하다니까요. Mereka bukan hanya dapat dibandingkan, tetapi mereka sangat kuat. So, when we say Israel, the Jewish people are holding on to the economy of the world. 세계적인 인물은 다 이스라엘 사람인데 Think about it. Jadi mereka memiliki pintu-pintu yang sangat besar di dunia ini. 대통령들이 이스라엘 건드리는 거 봤어요? So, Apakah Presiden Amerika Serikat pernah menyentuh masalah Israel? 누가 만들지 않습니까? Apakah saudara tahu siapa yang membuat presiden? Pasti saudara pasti kaget. 이스라엘은 다 하고 있어요. Itu semuanya dikontrol oleh orang-orang Israel. Itu semuanya dikontrol oleh orang-orang Yahudi. 역대 원시적부터 싹 다 대통령들이 프리메이슨 소속이요. Dari tahun ke-50, semua presiden di Amerika Serikat itu dikontrol oleh orang-orang Yahudi. 그걸 가지고 지금 엄청난 머리가 뛰어난 머리들이. Dan juga Freemason. Jadi mereka memakai kepandaian mereka untuk mengontrol dunia. 노벨상을 이스라엘 지금 다 they're 가져갔다니까요. brilliant. 3/5 of all the Nobel Prizes are Kalau kita melihat sebagian dari semua 성경을 안 기억된 거거든. semua penghargaan Nobel sudah diambil oleh orang-orang Yahudi. 실제로 이 사람들은 엄청난 기독권 벽을 가지고 그렇게 시작했는데 중요한 것은 예수를 믿지 않아요. Jadi mereka adalah rakyat-rakyat terpilih dan bangsa yang terpilih oleh Tuhan, tetapi yang paling penting mereka tidak percaya kepada Yesus. so Paul must be so frustrated. Oleh karena itu Rasul sangat sakit hati melihatnya. So Israelites, they received all sorts of blessings. Jadi rakyat Israel itu mereka menentang berkat-berkat yang begitu besar dari Tuhan. 자기를 잡아 죽여버렸어요. Jadi mereka sendiri yang menganiaya orang-orang Tuhan. 기가 막히게 선교사를 통해서 이 육적 이스라엘이 놓친 이 축복을 영적 이스라엘 우리가 받고 누리고 있어요. Oleh karena itu kita, yaitu bangsa-bangsa yang tidak terpilih oleh Tuhan, tetapi kita telah menikmati berkat berkat rohani yang seperti kita orang Israel rohani. 나에게 먼저 주신 이유가 뭐예요? Jadi sekarang coba kita pikir mengapa Tuhan memberkati berkat yang sebesar itu kepada kita. 사고 많은 교회들 중에서 왜 나를 예언기에 보내서 영적인 원색의 복음을 듣게 하셨어요? Mengapa Tuhan mengizinkan kita untuk mendengarkan Injil asli ini di gereja Yeon, khususnya di gereja ini dan khususnya Alkitab ini dan juga So right now, ibadah ini. and the churches of the world do not even use the term spiritual. Sekarang banyak gereja Korea dan juga gereja lain yang menyampaikan Injil yang salah. Why they completely perish when they don't believe in Jesus? 구원받은 축복 일곱까지가 얼마나 어마어마한 걸 알고 있냐고요. Apakah saudara melihat pernah melihat orang-orang yang menerima Injil yang salah atau agama yang sesat? 왜 하나님 이걸 다 알겠습니까? Jadi coba saudara pikir mengapa Tuhan memimpin saudara untuk percaya dan untuk mendengarkan Injil yang benar. 유일성을 증가하기를 원하신다. Supaya saudara itu bisa menyampaikan keunikan Yesus Kristus kepada orang lain. 기대를 가지고 있는 최고의 기대예요. Jadi kita sendiri adalah ekspektasi Tuhan yang sangat besar untuk menyampaikan Injil. 분들도 많이 있을 것입니다. So today, a lot of you might be here because you were invited here. 친구를 동료를 초청한다 쉬운 일 아닙니다. Dan saya melihat banyak ada jemaat yang telah mengundang teman-temannya dan juga keluarga yang lainnya. Sebenarnya itu sangat tidak gampang. 한 30명, 50명 좋은 것 같아요. So I don't know why, but it's a bit warm. 한 명이 천하보다 귀합니다. Tetapi satu jiwa ini lebih berharga daripada satu bangsa. 존재이기 때문에 그렇습니다. Every single soul. Kenapa? Karena kita, yaitu manusia, adalah ciptaan rohani. 때문에 그렇습니다. It's because you are. Karena kita adalah makhluk rohani. 오늘 성찬식을 진행합니다. Dan hari ini kita akan melakukan perjamuan 이 kudus. 성찬식을 하게 된 것은 제자들이 제사
나날과 예수님 십자가 지기 전날에 예수님 행한 행사예요. Dan perjamuan kudus ini acara yang dilakukan oleh Yesus dan juga murid-muridnya sebelum Yesus disalibkan. 예수님께서 흘리신 십자가에 흘리신 피와 찢으신 살을 기념하면서 영원한 생명을 확인하는 시간이에요. Jadi perjamuan kudus itu acara di mana kita memeriksa berkat kita dan juga kehidupan kekal kita, 여기서 하나님의 기대가 성찬 속에 다 들어 있습니다. dan dapat mengingatkan kembali bahwa kehidupan kita kekal di dalam Tuhan. 못하겠지만 우리 모든 성도들은 성찬을 통해서 십자가의 대속과 부활하심과 영생의 감격을 누리는 그런 시간 되기를 바랍니다. Saya berharap melalui perjamuan kudus ini semua jemaat gereja gereja Yewon bisa mengingatkan kembali berkat atas keselamatan dan juga berkat yang begitu luar biasa. 어느 교회 연세 드신 권사님이 계셨어요. Ini kesimpulannya, ada satu penatua yang sudah berumur 없을 정도로 자존심이 강한 분이에요. dan dia orangnya sangat gengsi sampai dia tidak pernah sekalipun nangis di depan orang. 그 권사님 댁에 목사님 신방을 갔어요. Tetapi satu hari ada seorang pendeta yang mengunjungi rumahnya. 신방 갔는데 안방에 앉아있는 권사님이 눈물을 흘리고 있어요. Tetapi ternyata penatua ini sedang menangis di dalam kamarnya. 10년 동안 그 권사님 봤지만 눈물 흘리면 본 적이 없어요. Dan pendeta tersebut kenal dengan penatua ini selama puluhan tahun, tetapi tidak pernah melihat nangis. 권사님 생전에 내가 우는 걸 봤는데 오늘 울고 계십니까? Dan pendetanya sangat kaget dan tanya kepada penatua, saya tidak pernah melihat Anda nangis, mengapa Anda nangis? 에이, 목사님 제가 저번에 드라마를 봤는데 너무너무 눈물이 나서 감동되고 울었다. Dan penatua bilang, oh pendeta, tadi saya nonton drama dan drama itu sangat mengharukan, jadi saya sampai nangis. 기가 막히겠어요. Dan pendetanya pasti kaget. 한 번도 찬양을 할 때나 기도를 할 때나 말씀에 운전 본 적이 없는데 드라마가 울었다 할 때는 할 말이 없는 거예요. Karena penatua tersebut tidak pernah nangis pas ibadah, pas mendengarkan firman, atau sambil doa, atau mendengarkan paduan suara, tidak pernah nangis. Tetapi pada saat dia nonton drama Korea, langsung nangis. And then he gave a very passionate sermon. 가만히 앉아 계시던 권사님이 또 눈물을 뚝뚝뚝 흘립니다. Dan setelah itu mereka ibadah bersama-sama, tetapi setelah ibadahnya selesai, penatuanya nangis lagi. 은혜를 받다가 싶어가 설교를 더 열정까지 했어요. Dan pendetanya berpikir, oh pasti karena dia diberkati oleh firman-Nya. 물었습니다. Dan pendetanya nanya kepada penatua. 누구의 은혜를 받았어요? Penatua jadi tadi mendapatkan anugerah besar dari bagian yang mananya? 조금 전에 본 드라마 다시 생각나서 그랬다. Dan penatua bilang, oh bukan gara-gara itu, saya cuma keingat drama yang tadi saya nonton dan saya nangis lagi. For what do you? Jadi sekarang coba saudara pikir, untuk apa saudara nangis? Saudara pernah nangis gara-gara apa? 나와서 찬양할 때 눈물이 납니까? Apakah saudara bisa nangis karena begitu terharu mendengarkan paduan suara atau dengar khotbah Tuhan? How many times have I said this? 여기 주로 여자들 보면요 교회에서는 눈물 안 흘리고 드라마 볼 때 많이 울더라고. I don't know why women never cry at Oh, church. They always cry while watching. Saya tidak pernah, 드라마 보면서 울고 드라마 보면서 울고. saya melihat banyak cewek-cewek yang suka nangis pas mereka nonton drama. 영혼 구원을 향한 눈물이 있기를 바랍니다. Tetapi jarang melihat mereka menangis sambil mereka mendoakan jiwa-jiwa lain. 영혼 구원의 열망을 가지고 눈물로 중보 기도를 했어요. So Paul, Kalau kita melihat Rasul Paulus, dia selalu menangis untuk mendoakan jiwa-jiwanya. 내 가족, 내 권력, 내 친척, 내 친구, 내 동료 주님께 돌아와서 구원의 반열에 서도록 눈물로 기도하는 기도를 하나님 얼마나 기뻐하시겠어요. Coba saudara bayangkan doa yang mendoakan jiwa-jiwa yang belum percaya seperti teman kita, keluarga kita, dan juga saudara kita. Kalau Tuhan melihat doa kita yang seperti itu, betapa senangnya jadi Tuhan. 얼마나 응답해 주시겠어요. Dan kalau Tuhan melihat kita yang mendoakan jiwa sambil menjatuhkan tangisannya, pasti Tuhan senang melihat kita dan menjawab doa-doa kita. why don't you start praying for someone else? 위에서 내려오는 평안과 기쁨을 세상이 줄 수도 알 수도 없어요. Coba saudara doakan untuk jiwa-jiwa yang lain. 내 일도 많고 내 걱정도 많고 내 문제도 많지만 하나님의 문제를 먼저 일을 먼저 우선적으로 해보세요. 어떤 일이 나는가? Memang banyak masalah kita dan juga masalah yang terjadi dalam kehidupan kita sendiri, tetapi coba kita mengutamakan masalah Tuhan, yaitu penyelamatan jiwa-jiwa. 문제도 있고 가정의 문제가 너무 많았어요. Memang begitu banyak masalah yang di hadapan kita. 그렇고 기도했어요.
Tetapi coba saudara menyerahkan segalanya kepada Tuhan dan doa. So every night I would go Dan setiap malam dan setiap pagi saya berdoa kepada Tuhan 이제 막 전도하기 시작했어요. and I started untuk fokus untuk penginjilan. Dan saya mulai penginjilan. 상관없이 했어요. and had nothing. Dan itu tidak peduli itu 돌아보니까 싹 di luar kemampuan saya atau tidak, tetapi saya terus berdoa selama puluhan tahun dan akhirnya semua masalah masalah kehidupan yang saya miliki semuanya terjawab. 이상으로 그냥 1000배로 갚아요. Jadi pada saat saya mengutamakan masalah Tuhan yaitu penyelamatan jiwa-jiwa, Tuhan telah menjawab dan juga memberkati masalah saya So I hope you look at berlipat kali ganda. 하나님 일을 지겹게 이고 피곤한 그건 종교입니다. Kita sudah capek melayani Tuhan dan bla bla. Itu adalah semua agama, bersifat agama. 귀신 쫓아나고 튀어 이러고 내가 일 많이 했는데요. you say, but I drove on, Kalau misalnya kita menganggap pelayanan Tuhan itu pekerjaan, but then God will say, I don't know who you 내 are. 집을 줬는데요. But I gave time. itu pun semuanya hal-hal yang agama. Kita tidak bisa bilang kepada Tuhan bahwa Tuhan, saya sudah melayani segini banyak dan saya memberi persembahan segitu banyak, tetapi kenapa saya tidak diberkati oleh Tuhan? 하지 마시고 여기서 또 다른 영혼을 살리겠다는 그런 가슴을 가져보시기 바랍니다. Itu karena saudara tidak memiliki hati yang mendoakan jiwa-jiwa yang lain, tetapi hanya fokus kepada diri saudara. 그래서 하나님의 기대를 충족시키는 하나님의 사람들 다 되시기를 기억으로 축복합니다. Jadi saya memberkati saudara sekalian supaya saudara bisa menjawab semua ekspektasi Tuhan.